Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nila Ulil Husniah, NIM T 2019-1065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode manhaji. Nah, dalam mata kuliah atau mata pembelajaran terjemah Al-Quran, ini terdapat banyak sekali metode-metode. Contohnya seperti metode manhaji, metode granada, metode tamyiz, metode safinda, dan metode an-nashr. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan lebih menekankan pada pembahasan mengenai metode manhaji. Nah, dalam pembahasan metode manhaji ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai sejarah berdirinya metode manhaji. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari metode manhaji. Nah, yang ketiga yaitu tingkatan metode manhaji. Nah, yang keempat tahapan-tahapan dari metode manhaji. Nah, yang kelima yaitu ciri khas dari metode manhaji. Nah, yang keenam kelebihan dan kekurangan dari metode manhaji. Nah, yang ketujuh manfaat dan tujuan dari metode manhaji. Nah, yang ke-8 yaitu contoh tahapan penerapan pendidik dalam terjemah Al-Quran menggunakan metode manhaji ini bagaimana. Begitu. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sejarah berdirinya metode manhaji. Di sini dalam sejarah metode manhaji terdapat dua versi pendapat. Saya akan menjelaskan versi pendapat yang pertama yaitu bahwa metode manhaji merupakan sebuah metode yang ditemukan oleh Muhammad Anas Adnan. Beliau ini lahir di Desa Blimbing, Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 Maret 1946. Beliau dosen bahasa Arab dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau juga direktur dari program memahami Al-Quran menggunakan metode manhaji di Lembaga Pendidikan Pengembangan Al-Quran atau PPQ. Alasan beliau ini dalam mengembangkan metode manhaji ini dilihat dari alasan yang pertama secara sosiologis, yaitu bahwa beliau ini melihat dari kalangan anak-anak dan dewasa ini mampu dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan cepat gitu. Nah, kalau alasan yang kedua secara ideologis, Al-Quran ini kan merupakan pedoman utama umat muslim dalam mengarungi kehidupan di dunia, sehingga tentunya masyarakat muslim itu akan lebih mampu memahami Al-Quran ini dengan mudah gitu. Ini yang menjadi dua alasan ini yang menjadi penyemangat beliau Muhammad Anas Adnan untuk mengembangkan sebuah metode manhaji. Nah, dilihat dari versi pendapat yang kedua bahwa asal-usul sejarah metode manhaji ini dijelaskan bahwa program metode ini merupakan program metode kilat untuk menguasai kitab kuning selama 30 hari. Di situ sejarahnya terdapat mahasiswa yang sedang mengenyam studinya di Kairo, Mesir, bahwa berasal dari beberapa negara yaitu seperti Indonesia, Malaysia, Thailand yang digagas pertama kali oleh Ustadz Joko Nursio LC pada tanggal 7 Desember 2010, lebih tepatnya berlokasi di belakang Masjid Al-Azhar, dan murid perdananya ini ada 14 orang yang lembaga ini diberi nama yaitu Madrasah Nahwu Mathalibul Anwar. Ini yang pertama kali digagas menurut versi pendapat yang kedua, yaitu digagas oleh Ustadz Joko Nursio LC pada tanggal 7 Desember 2010. Nah, kemudian ini dilanjutkan oleh Ustadz Abdullah Haris, yaitu mengembangkan lembaga kursus metode kurs atau lembaga kursus mempelajari metode manhaji ini. Pada tanggal 1 Agustus 2018 ini sudah berdiri, lebih tepatnya berlokasi di Masjid Singopuran, Kertosuro. Dan Ustadz Abdullah Haris ini juga berguru dengan Ustadz Joko Nursio LC ini. Ustadz Joko Nursio LC ini juga penulis kitab manhaji di Pondok Pesantren Darun Nuhat Lamongan. Jadi Ustadz Abdullah Haris ini
pertama berguru di Ustadz Joko Nursio, kemudian meminta ijazah kepada Ustadz Joko Nursio di Lamongan untuk mendirikan sebuah lembaga kursus metode manhaji. Nah, kesimpulannya dari versi pendapat sejarah berdirinya metode manhaji ini dilihat dari versi pendapat pertama dan kedua. Kalau bahwa pendapat kedua ini bahwa metode manhaji ini kan digagas pertama kali oleh Ustadz Joko Nursio LC pada tanggal 7 Desember 2010. Tetapi dalam pembahasan kali ini saya akan lebih menekankan pada pendapat yang pertama, yaitu ditemukan oleh Muhammad Anas Adnan LCMAG. Beliau lahir di Blimbing, Lamongan, gitu. Begitulah sejarah dari berdirinya metode manhaji. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu pengertian metode manhaji. Jadi, metode manhaji ini merupakan sebuah metode yang membantu untuk memahami Al-Quran secara bertahap dan terstruktur, yang dimulai dari harus mengerti arti perkataannya atau al-mufradat, selanjutnya rangkaian bahasanya yang berupa perubahan kata atau ilmu as-sorof, dan selanjutnya yaitu susunan kalimatnya atau ilmu an-nahwu, dilanjutkan dengan maksud dan jiwa bahasanya, yaitu ilmu al-balaghah. Tapi di sini Muhammad Anas Adnan itu mendefinisikan metode manhaji ini merupakan sebuah metode yang sistematis, mudah dan sederhana untuk diajarkan kepada peserta didik agar peserta didik ini mengerti bahasa Arab dan dengan objek pembelajarannya ini langsung menggunakan Al-Quran. Jadi begitu. Jadi metode manhaji ini adalah metode yang diajarkan kepada peserta didik agar peserta didik ini mengerti bahasa Arab dengan menggunakan objek pembelajarannya langsung menggunakan Al-Quran. Gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan metode manhaji. Tahapan-tahapan metode manhaji dilihat dari tahapan pembelajaran nahwu shorof di manhaji course, bahwa tahapan tingkatannya ini diklasifikasikan seperti tabel di sini. Di sini ada tabel, yaitu tabel tingkatan metode manhaji. Di situ ada 1 dan nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan tabel yang nomor 1 terlebih dahulu. Tabel nomor 1 itu tingkatannya ada tingkatan dan muatan. Tingkatannya itu dimulai dari jenjang MTS atau SMP kelas 3 atau kelas 10, dan muatannya ini berisi materi dasar atau al-mufradat. Untuk buku pedomannya yaitu menggunakan juz atau jilid 1. Untuk semester 1-nya, kajian materinya itu mengajarkan bagaimana mengartikan ayat kata per kata. Dan untuk semester 2-nya, di sini yaitu memahami macam-macam kalimat seperti kalimat isim, fiil, dan huruf. Untuk metodenya yaitu menggunakan metode monologis. Untuk yang kedua, tabel yang kedua di sini yaitu tingkatannya atau jenjangnya itu dimulai dengan SMA atau MA kelas 1 atau kelas 10, dan untuk muatannya yaitu berisi materi menengah atau ilmu as-sorof. Nah, untuk buku pedomannya yaitu menggunakan juz atau jilid 2. Untuk semester 1-nya yaitu kajian materinya mengajarkan mengenal bagaimana tasrif al-madi, tasrif al-mudhari, dan tasrif al-amar. Sedangkan untuk semester 2-nya itu mengenal tasrif isim mushtaq. Untuk metodenya menggunakan metode monologis dan dialogis. Untuk yang ketiga, tabel ketiga nomor 3 itu yaitu tingkatannya atau jenjangnya itu dimulai jenjang SMA atau MA kelas 2 atau kelas 11, dan muatannya itu berisi materi atas atau ilmu an-nahwu. Di situ buku pedomannya menggunakan juz atau jilid 3. Untuk semester 1-nya itu kajian materi yang diajarkan yaitu mengenal bagaimana susunan kalimat al-umdah seperti jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan semester 2-nya yaitu mengenal susunan kalimat selain al-umdah, yaitu al-taklimiyah. Untuk metodenya yaitu menggunakan metode monologis dan dialogis.
Nah, tabel yang terakhir yang nomor 4 di sini yaitu menggunakan tingkatannya dimulai dari tingkatan SMA atau MA kelas 3 atau kelas 12 dan muatannya ini muatan tingkat materinya materi tinggi. Jadi atau ilmu al-balaghah. Untuk juznya atau jilidnya itu menggunakan jilid 4 atau juz 4 dan semesternya semester 1 dan 2 ini membahas tentang kajian materi tentang ilmu al-balaghah, yaitu ilmu al-ma'ani, ilmu al-bayan, dan ilmu al-badi. Dan metodenya itu menggunakan metode monodialogis dan aktif begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang keempat, yaitu tentang tahapan-tahapan metode manhaji. Jadi di sini adapun beliau Muhammad Anas Adnan menyebutkan ada 3 tahapan dalam mengimplementasikan metode manhaji. Yang tahapan yang pertama yaitu persiapan. Jadi sebelum melaksanakan metode manhaji ini perlu melaksanakan sebuah persiapan, yaitu dengan menyiapkan beberapa aspek, yaitu diantaranya yang pertama yaitu peserta didik di dalam kelas itu maksimal harus 15 orang. Nah, yang kedua, peserta didik itu dibagi atau dikelompokkan berdasarkan tingkat usianya atau latar belakangnya. Nah, yang ketiga, syarat-syarat peserta didik ini sebaiknya harus di atas usia 15 tahun atau sudah balik. Nah, yang keempat, pelaksanaannya ini setiap sepekan itu 2 kali tatap muka pembelajaran. Dan setiap pembelajaran ini disiapkan alokasi waktu kurang lebihnya 90 menit. Nah, yang kelima yaitu setiap peserta didik ini sebelum melaksanakan belajar metode manhaji harus membawa Al-Quran dan membawa alat tulis lainnya. Nah, tahapan yang kedua yaitu ada namanya tahapan landasan teori atau pendekatan. Dalam tahapan kedua ini berpegang pada satu pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSI begitu. Nah, tahapan yang ketiga yaitu ada tahapan sintaks atau landasan praktek metode manhaji. Jadi beliau itu Muhammad Anas Adnan menemukan sintaks metode manhaji ini terbagi menjadi 3 langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu analitik. Langkah pertama ini dibagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada yang pertama tahapan membaca, yang kedua ada tahapan menerjemahkan, nah yang ketiga yaitu tahapan memahami. Nah, langkah yang kedua yaitu ada namanya sintetik. Sintetik ini yaitu pendidik menjelaskan dan mengajak peserta didik untuk merangkai ayat yang sudah dibaca dengan ayat yang sebelumnya untuk mengetahui dan untuk bisa memahami ada hubungan tidaknya antara terjemah dan makna dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu evaluasi. Langkah ini merupakan langkah penilaian proses pembelajaran terjemah Al-Quran menggunakan metode manhaji, di mana pendidik ini mengevaluasi dari awal hingga akhir materi dalam pembelajaran metode manhaji. Begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu mengenai ciri khas metode manhaji. Jadi metode manhaji di sini itu dapat dilakukan untuk umum, yaitu untuk semua kalangan. Adapun di sini metode manhaji itu mempunyai ciri khas. Ciri khasnya itu ada 6. Nah, yang pertama yaitu cirinya yaitu enjoy dalam belajar. Nah, yang kedua itu fokus pada Al-Quran. Artinya pembelajarannya ini lebih fokus pada Al-Quran sebagai penerapannya. Nah, ciri khas yang ketiga yaitu metode manhaji ini mengartikan dengan disebutkan domirnya pada
kata yang berdomir. Artinya di sini nanti ada sebuah ayat Al-Qur'an, di situ jika terdapat sebuah domir, maka peserta didik itu menyebutkan domirnya yang tersembunyi di dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Sehingga peserta didik itu lebih tahu domir yang tersembunyi di dalam ayat tersebut itu bagaimana dan lebih hafal gitu. Dan yang keempat yaitu ciri khasnya menyeluruh. Artinya peserta didik ini aktif. Nah, yang kelima yaitu menggunakan model pembelajaran pakem. Artinya pembelajaran yang bahwa ini tidak ada perubahan pada sumber metode manhajinya, karena ketentuan menjadi seorang pendidik di sini itu memang harus orang yang memang mumpuni dalam bidangnya dan harus mempunyai sertifikat yang sudah resmi dari MC atau Manhaji Center Indonesia yang tepatnya berlokasi di Lamongan. Dan yang keenam yaitu syarat khusus untuk peserta didik di sini dalam melaksanakan metode manhaji ini harus peserta didik yang memang sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, gitu. Jadi ciri khas dari metode manhaji. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang keenam, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari metode manhaji. Adapun di sini kelebihan dari metode manhaji ada 7. Nah, yang pertama dilihat dari segi metodenya. Jadi metode manhaji ini mengajak peserta didik untuk mempelajari langkah-langkah untuk memahami Al-Quran agar peserta didik ini bisa memahami, mempelajari arti dan makna Al-Quran tersebut. Nah, yang kedua dilihat dari segi waktu belajarnya. Metode manhaji ini materinya itu dapat ditempuh dengan waktu yang relatif efektif. Artinya yaitu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, yang ketiga dilihat dari segi kelembagaannya. Metode manhaji ini membuka peluang kepada peserta didik yang belum pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Kalau yang keempat, dilihat dari segi sistemnya, metode manhaji ini memiliki sistem menggunakan CBSA, artinya cara belajar siswa aktif. Dan pendidik di sini sebagai pembimbing itu mendampingi peserta didik untuk membimbing peserta didik itu bisa mempunyai daya serap yang tinggi dan efektif. Nah, yang kelima dilihat dari segi pesertanya ini, metode manhaji ini sangat relevan jika diikuti kelompok usia 14-15 tahun ke atas atau sampai usia yang tak terbatas begitu. Nah, yang keenam itu dilihat dari segi waktu pelaksanaannya. Metode manhaji ini bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, karena metode ini tidak terikat dengan sistem tahun ajaran baru. Nah, yang ketujuh dilihat dari dari segi prakteknya. Metode manhaji ini langsung menerapkan mata pelajaran mengenai terjemah Al-Quran dan materi pelajaran mengenai bahasa Arab. Begitu kelebihan dari metode manhaji. Nah, selanjutnya ada pun di sini kekurangan dari metode manhaji. Jadi kekurangan metode manhaji yang pertama yaitu metode manhaji ini tidak ada alat bantu atau media pembelajaran dan hanya menyediakan sumber pembelajaran yaitu berupa buku pedoman. Nah, yang kedua, metode pembelajaran ini tidak cocok atau tidak efektif dan kurang relevan untuk diajarkan kepada peserta didik yang usianya di bawah 14 tahun. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang ketujuh, yaitu mengenai manfaat dan tujuan dari metode manhaji. Yang manfaat metode manhaji yang pertama yaitu metode manhaji ini memberikan kekuatan untuk menyiarkan syiar agama Islam. Nah, yang kedua, metode manhaji ini memberikan dan menumbuhkan aktivitas lembaga dalam merespon tantangan zaman. Nah, yang ketiga, metode manhaji ini membantu meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, yang keempat, metode manhaji ini membantu
program pemerintah dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi religius dan spiritual. Nah, yang kelima, metode manhaji ini membantu membentuk keluarga yang sakinah. Nah, yang manfaat yang keenam yaitu metode manhaji ini memberikan akses untuk masyarakat yang ingin mempelajari dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu dapat menggunakan metode manhaji ini. Nah, yang ketujuh, metode manhaji ini memberikan nilai persatuan untuk sebagian jamaah yang mengikuti belajar metode manhaji ini dalam memahami isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, selanjutnya adapun di sini tujuan dari metode manhaji. Jadi, tujuan metode manhaji ini sebagai alat bantu masyarakat muslim dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan maksud dan konteksnya. Dan juga dapat meringankan kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang ke-8, yaitu contoh terapan seorang pendidik dalam menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode manhaji ini itu bagaimana. Adapun contohnya di sini, yang pertama saya contohkan pada jilid pertama. Jadi di sini tuh pendidik itu menerapkan dengan cara mengajarkan kepada peserta didik untuk menghafal kata-kata. Jadi diajarkan mulai dari surat Al-Fatihah hingga akhir juz pertama, gitu. Contohnya di sini, nah di sini nanti ada kolom itu surat Al-Fatihah. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu artinya kan dengan, Ar-Rahmani itu kan Maha Pengasih, dan Ar-Rahim itu adalah Maha Penyayang. Jadi peserta didik itu akan diajarkan seperti itu, menghafal kata-kata. Nah, selanjutnya pada jilid pertama ini nanti peserta didik akan mengetahui, akan dirangkum dengan kalimat isim, fiil, dan hurufnya. Di sini nanti ada ayat di sini kan dibedah dari perkata kan. Nah, di situ ada id itu kan artinya ingatlah ketika. Di situ adalah isim. Id kola itu artinya kan di situ fiil. Jadi peserta didik akan diajarkan seperti itu, mengetahui kalimat isim, fiil, dan huruf nanti akan dihafalkan, dan sehingga nanti peserta didik itu akan tahu mana isim, fiil, dan huruf di dalam ayat perkata seperti itu. Nah, selanjutnya contohnya dari terapan pada jilid yang kedua. Pada jilid yang kedua di sini adalah peserta didik akan diarahkan untuk mengetahui susunan kalimat pada perubahan kata. Di sini contohnya ada surat Al-Baqarah juz 2 ayat 142. Di situ nanti akan diketahui, di situ tidak ada kata-kata di dalam ayat tersebut itu tidak ada yang baru, tetapi ada 8 huruf dan ada 7 huruf dan ada 8 isim jamid. Contohnya ada huruf di situ adalah min, dan isim jamidnya itu adalah an-nasi gitu. Nah, selanjutnya peserta didik pada jilid 2 ini akan mengetahui keadaan isim mustaq di dalam ayat tersebut, dan ada fiilnya itu akan ditasrifkan ke dalam fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Contohnya ada di kolom tersebut. Contohnya di situ ada fiilnya adalah kola berarti fiil madinya kola, fiil mudhari'nya adalah yaqulu, fiil amalnya adalah kul gitu. Keadaan isim mustaqnya apa? As-sufahai. Nah, di situ ada isim mustaqnya 1, berarti seperti itu. Jadi mengetahui isim mustaq dan perubahan dari fiil begitu. Nah, selanjutnya di sini pendidik itu mengajarkan kepada peserta didik agar memahami bentuk-bentuk isim mustaq seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim musyabihah, isim mubalaghah, isim tafdil. Nah, juga peserta didik itu selanjutnya akan diharapkan dapat mampu memahami perubahan kata seperti sigoh, wazan, asol, terus bina, dan domir. Contohnya yaitu di sini ada contohnya dari wazan, asol, dan binanya ada di juz 2 surat Al-Baqarah ayat 204 gitu. Nah, selanjutnya contoh tahapan dari jilid 3. Jadi jilid 3 ini pendidik itu mengajarkan kepada peserta didik untuk memahami susunan kalimat yang berupa memahami mengenal macam-macam karakter dari kata bahasa Arab, seperti karakter mabni, mu'rab, dan selanjutnya dilanjutkan dengan memahami
seperti fa'il, fi'il, mubtada, dan khobar. Terus dilanjutkan dengan memahami susunan kalimat yang terdiri dari dua jenis, yaitu dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, selanjutnya contoh penerapan dari jilid 4 ini, pendidik itu mengajarkan kepada didik untuk memahami dan mengerti gaya bahasa Al-Quran atau disebut dengan ilmu al-balaghah. Dan ilmu al-balaghah ini diklasifikasikan lagi menjadi 3 bagian. Ya, bagian yang pertama yaitu al-ma'ani. Al-ma'ani adalah ilmu yang membahas tentang kesesuaian kalam. Nah, yang kedua yaitu al-bayan. Al-bayan ini adalah ilmu yang membahas tentang variasi kalam. Nah, yang ketiga yaitu al-badi. Al-badi ini adalah ilmu yang membahas tentang keindahan kalam. Begitu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat video dari metode manhaji ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.